Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Bidaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas pengantar manajemen, yaitu tentang dampak dimensi internasional terhadap kejadian sekarang, yaitu konflik antara Ukraina dan Rusia dari segi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Sedikit latar belakang tentang terjadinya konflik antara Ukraina dan Rusia. Rusia melancarkan invasi besar-besaran di Ukraina lewat udara, darat, dan laut pada hari Kamis. Serangan terbesar sebuah negara terhadap negara lain di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Kekhawatiran berat tentang kemungkinan yang meletus perang besar kini menjadi kenyataan, sebagaimana dilansir dari Antena. Rudal-rudal Rusia menghujani sejumlah kota Ukraina. Ukraina melaporkan iringan-iringan pasukan melintasi perbatasan ke arah timur. Pasukan lainnya tiba dari laut di kota-kota Odessa dan Mariupol di bagian selatan. Suara-suara ledakan terdengar sebelum dini hari di ibu kota Kiev. Baku tembak terjadi di dekat pelabuhan utama dan suara sirene meraung di kota itu. Seorang warga di kota besar kedua di Ukraina, Kharkiv, kota besar paling dekat dengan perbatasan Rusia, mengatakan jendela-jendela apartemen bergetar akibat rentetan ledakan. Kota itu diselimuti kepanikan ketika orang-orang berusaha menyelamatkan diri, kata dia, yang meminta namanya tidak disebutkan. Dan lanjut, dampak bagi Indonesia, harga mie instan, pupuk, hingga bunga kredit bisa naik. Mayoritas kenaikan harga pangan di dalam negeri, kata Bima, merupakan implikasi dan terhambatnya perdagangan antara Indonesia dengan Ukraina. Ukraina merupakan pemasok gandum terbesar bagi Indonesia. Sebaliknya, bagi Ukraina, Indonesia adalah negara tujuan ekspor gandum terbesar kedua di dunia setelah Mesir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Ukraina memasok 2,96 juta ton gandum atau setara 27% dari total 10,29 juta ton yang diimpor Indonesia pada tahun 2020. Bima mengatakan kenaikan harga gandum cepat atau lambat akan berdampak pada konsumen di Indonesia, mengingat gandum merupakan bahan baku dari produk pangan seperti mie instan dan terigu. Indonesia sendiri merupakan negara pengonsumsi mie instan terbesar kedua di dunia dengan total 12,6 miliar porsi pada tahun 2020. Dampak harga bisa naik, berat bersih produk berkurang, atau menurunkan kualitas, kata Bima kepada BBC News Indonesia Jumat. Beberapa di antaranya bagi yang berdampak pada dunia, bencana, kata Bank Dunia. Secara global, perang di Ukraina adalah bencana bagi dunia yang akan menyebabkan berkurangnya pertumbuhan ekonomi global, kata Presiden Bank Dunia kepada BBC. Perang di Ukraina terjadi pada saat yang buruk bagi dunia karena inflasi sudah naik, kata David Malpass. Ia menekankan keprihatinan terbesar adalah jatuhnya korban jiwa yang masih terus meningkat. Ribuan warga sipil dan tentara diperkirakan meninggal akibat pertempuran sejauh ini. Malpass mengatakan dampak ekonomi dalam perang menyebar di luar Ukraina dan menyebabkan naiknya harga energi khususnya sehingga menghantam kelompok miskin serta mengakibatkan inflasi. Di antara yang lain juga bahan bakar non-subsidi telah naik. Salah satu dampak yang telah terasa akibat invasi Rusia dan Ukraina adalah kenaikan harga bahan non-subsidi. Harga gas LPG non-subsidi telah naik dari 13.500 per kilogram menjadi 15.500 per kilogram sejak 27 Februari lalu. PT Pertamina Patraniaga menyatakan kenaikan harga itu terjadi karena mengikuti perkembangan terkini industri dan minyak dan gas. Selain itu, PT Pertamina Persero telah menaikkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yakni Pertamax Turbo dan Dexlite per 3 Maret 2022 dengan kisaran kenaikan dari Rp500 hingga Rp1.100 per liter. Sejauh ini BBM bersubsidi seperti Pertamax, Pertalite belum mengalami kenaikan harga. Kita tinggal menunggu saja apakah pemerintah bisa menahan Pertalite dan Pertamax, kata Bima Yudhistira. Harga minyak dunia per Rabu telah menembus 110 US dollar atau sekitar 1,58 juta rupiah per barrel
Kenaikan harga minyak dikhawatirkan dapat memicu inflasi karena akan diikuti oleh kenaikan harga produk-produk lainnya. Bunga kredit motor hingga rumah bisa ikut terpengaruh. Di tengah kenaikan harga komoditas pangan dan energi, Bima memperkirakan bunga pinjaman juga akan terpengaruh oleh situasi di Ukraina. Inflasi yang meningkat akan menyebabkan biaya pinjaman naik sehingga akan ditanggung oleh konsumen. Konsumen juga menanggung misalnya pada kredit kendaraan bermotor yang naik. KPR juga akan lebih mahal, jadi konsekuensinya ke sana, tutur Bima. Kenaikan bunga pinjaman itu, kata dia, adalah konsekuensi logis dari situasi saat ini. Indikasinya pun telah terlihat di tataran global, misalnya dengan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat menjadi 3 hingga 4 kali lipat inflasi tinggi di negara-negara maju. Sekian saja dari saya tentang dampak konflik antara Ukraina dan Rusia bagi sektor ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.